Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Ridwan. Kali ini saya akan memperlihatkan feature dan cara penggunaan dari Everest Mentor Flex. Di sini kita sudah memiliki satu unit Everest Mentor Flex dengan fixed prop dengan diameter 6,1 mili dan panjang 3 meter. Kemudian di sini juga kita sudah ada baterai dan di sini juga kita sudah ada pole sebagai standing unit kita nantinya. Untuk cara pemasangannya sendiri, kita tinggal mencocokkan bagian cangkokan di baterai ini dengan yang ada di unit sampai dengan berbunyi klik, berarti baterai sudah terpasang dengan baik. Kemudian untuk memasangkannya, kita tinggal tekan masuk ke dalam. Sampai berbunyi klik, artinya sudah terpasang dengan baik. Kemudian untuk menyalakan unit kita tinggal menekan tombol power yang ada pada unit. Dapat teman-teman lihat, Everest Mentor Flex sendiri memiliki 8 tombol dan 1 joystick. Nah, berikut tampilan Everest Mentor Flex setelah dinyalakan. Terdapat 4 menu yang diwakili oleh tombol di bawah ini. Kemudian di sini ada tombol power on, juga bisa berfungsi sebagai tombol back. Di sini ada tombol save, di sini ada tombol menu, dan di sini ada tombol enter. Kemudian selain keempat menu ini, ada menu yang lainnya, atau biasa kita sebut hidden menu, recall, dan zoom. Masuk ke menu pertama, yakni MDI. Menu MDI sendiri, atau biasa kita sebut menu direct inspection, digunakan untuk mengenerate laporan. Jadi output dari laporan nanti bukan lagi berupa gambar atau video, melainkan sebuah report. Kemudian menu kedua ada anotasi untuk memberikan anotasi berupa teks. Kemudian menu berikutnya ada setting image. Pertama ada brightness, mengatur kecerahan. Kemudian ada zoom, memperbesar dan memperkecil gambar. Kemudian ada long exposure, ada exposure lock, kemudian ada invert atau mirroring, dan ada menu single view, biasanya digunakan untuk ketika kita menggunakan lensa stereo. Kemudian ada illumination, menu untuk mematikan cahaya pada optical tip. Kemudian di sini juga ada pilihan reset transform untuk mengembalikan semua ke default, settingan kita ke default. Kemudian selanjutnya di sini ada menu brightness, sama dengan menu image tadi. Kemudian di hidden menu ada menu recall untuk memanggil gambar sebelumnya yang kita telah ambil. Kemudian ada menu zoom, memperbesar dan memperkecil. Dan ketika kita mengklik 2 kali, maka menu yang keempat menu tadi akan hilang. Selanjutnya, kita masuk ke global menu. Ada 2 pilihan, kita bisa mengklik logo yang terdapat di layar atau tombol menu. Yang pertama, ada File Manager. File Manager, kita bisa melihat file-file kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Ada Up untuk kembali ke folder sebelumnya. Kemudian ada Edit, di mana kita bisa sharing atau mengcopy file kita ke flash disk. Misalnya, kemudian kita bisa select all, kemudian bisa copy dan delete. Menu selanjutnya adalah help. Di sini terdapat quick start guide dari unit Everest Mentor Flex. Kemudian selanjutnya ada menu setting. Di menu setting ini ada beberapa submenu. Yang pertama ada about yang berisi tentang device serial number, device model number, disk usage, software version, dan lain-lain. Kemudian di sini ada sistem, kita bisa membuat pin untuk unit kita, kemudian kita bisa mereset unit kita ke factory setting, kita bisa menambahkan logo perusahaan kita, mengganti logo widget yang terdapat di unit ini, kemudian kita bisa mengganti waktu dan tanggal, bahasa, power management, dan still mode sensitivity. Kemudian di submenu ketiga ada
pilihan untuk menampilkan icon-icon apa aja yang akan ditampilkan di layar. Yang pertama ada tip map icon jika kita ingin menampilkannya. Kemudian kita juga bisa mendisable touchscreen dari unit ini. Kemudian kita juga bisa menampilkan time and date, save icon, record icon, dan lain-lain. Kemudian submenu selanjutnya ada connectivity. Biasa kita gunakan untuk menghubungkan ke Wi-Fi atau kita menjadikan atau membuat unit kita ini sebagai hotspot. Biasanya kita gunakan untuk menyambungkan unit kita ke smartphone kita atau sharing layar. Kemudian di submenu selanjutnya ada image dan video. Di sini kita bisa mengatur save lokasi untuk gambar, save lokasi untuk video. Kemudian ada juga white balance dan video record trigger mode. Menu selanjutnya ada measurement dan anotasi. Di sini kita bisa mengganti stereotipnya tergantung stereotip yang kita gunakan. Ada stereo akurasi guide, kemudian unit kita ingin menggunakan satuan milimeter atau inci. Kemudian di sini ada menu setting untuk MDI. Ada show approve option jika kita ingin ditampilkan beberapa pilihan MDI-nya kita. Kemudian MDI file annotation. Kemudian include report PDF. Jadi report yang dihasilkan bukan hanya berupa Word tapi juga berupa PDF. Kemudian kita bisa menambahkan cover page untuk report di MDI nanti dan lain-lain. Kemudian di submenu terakhir ini ada menu diagnostik. Jadi jika unit rekan-rekan sekalian memiliki trouble atau memiliki masalah, kita bisa menganalisa dengan mengekspor sistem log yang ada di unit ini ke flash disk dan bisa kita analisa dan selanjutnya bisa kita analisa. Selanjutnya setelah menu setting ada menu shutdown. Shutdown ini digunakan ketika kita ingin mematikan unit. Kemudian ada menu profile. Menu profile kita gunakan jika operator yang menggunakan average mentor flex ini ada beberapa orang. Jadi setiap orang bisa memiliki settingan masing-masing. Setelah itu ada menu eject. Itu berfungsi ketika kita memasukkan flash disk. Kemudian ada menu connect. Jadi kita bisa menghubungkan unit kita ke smartphone, sharing monitor. Kemudian di sini ada menu insight untuk masuk ke inspection works. Kemudian cara mengambil gambar dan video. Untuk mengambil video sangat gampang, tinggal mengklik atau men-tap pada layar logo rekam dan otomatis akan merekam video jika sudah ada icon bulat merah di atas. Dan untuk mempause kita bisa mengklik lagi sekali. Untuk merekam lagi kita bisa mengklik sekali lagi. Dan untuk saving kita bisa mengklik 3 detik dan otomatis akan ada notifikasi bahwa sudah di-save sesuai dengan folder yang kita inginkan. Kemudian untuk saving atau mengambil gambar kita bisa menggunakan 2 pilihan. Yang pertama, kita langsung klik tombol save. Dia akan langsung mengambil gambar dan men-save sesuai dengan tempat penyimpanan yang kita inginkan. Atau kita bisa melakukan freeze frame sebelumnya dengan mengklik tombol enter atau mengklik pada layar. Nah, nanti akan muncul beberapa submenu. Yang pertama ada comparison, kemudian ada anotasi untuk memberikan anotasi, kemudian ada setting image, invert untuk mirroring gambar, ada inverse juga untuk mengubah gambar menjadi film negatif. Kemudian ada zooming. Selanjutnya di sini ada satu lagi menu stereo. Jika unit rekan-rekan sekalian sudah di-upgrade menjadi stereo konvensional measurement. Jadi di menu stereo ini terdapat 5 pilihan untuk measurement. Yang pertama ada panjang, point to line, area, multi segment, dan yang terakhir ada deep atau kedalaman. Dan untuk menyimpan gambar yang sudah kita freeze frame tadi atau kita sudah ukur, bisa langsung mengklik tombol save. Nah,
akan ada muncul notifikasi bahwa gambar tersimpan sesuai dengan folder yang kita sudah setting. Jadi itu tadi fitur-fitur yang ada di Everest Mentorflex. Sekian dari saya, terima kasih.